Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, dari kartu yang saya beber ini akan kita ambil 5 kartu secara general untuk melihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Tapi jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa rekeningnya, apa syarat-syaratnya, kemana? Ke WhatsApp 087885001208. Sudah siap? Oke, kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Aries, kita ambil 5 kartu ya. Secara general kita akan lihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, kesehatan. Yang pertama, kehidupan Aries. 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat hijrah berubah. Ada proses di mana Aries, kayaknya sering ya kartu ini untuk Aries, hijrah berubah artinya pola hidup, kebiasaan, tata cara, kemudian kegiatan, kebutuhan, ada yang berubah. Semua bertujuan untuk menstabilkan kehidupan supaya nggak kebanting-banting, nggak kedodoran gitu ya. Ini bagian dari proses di mana Anda menerima situasi, kondisi yang ada. Jadi kayak kita tuh beradaptasi, kayak kita berusaha memahami, oh situasinya tuh sekarang seperti ini. Jadi mencoba mengkondisikan supaya bisa tetap stabil hidupnya, bisa mengikuti alur kehidupannya, dan bisa menerima situasi yang ada saat ini. Kita kadang merasa sulit untuk bisa berproses ke dalam keadaan yang baru, tapi untuk bisa survive kita juga harus bisa mengubah pola pandang, pola hidup, kebiasaan, tata cara supaya kita bisa bertahan di dalam bentuk ujian kehidupan yang beragam. Nah, di sini berubah atau hijrahnya itu ke arah yang lebih baik. Semoga kekuatan hati, kekuatan batin, mental spiritual lah ya, kemudian segala urusan yang ada mulai memasuki fase di mana Anda bisa menstabilkan kembali kondisi lahir maupun batin. Ada beberapa hal yang mulai harus Anda bisa lepaskan, artinya ikhlaskan, tapi demi satu proses perubahan kehidupan yang lebih baik. Gak perlu memaksakan diri kalau memang itu berat, dan saatnya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang ketenangan batin, sudut pandang kebahagiaan hidup. Buat apa memaksakan diri kalau ternyata itu malah jadi beban yang berkepanjangan. Dan semoga saja seminggu ini Anda menemukan banyak sekali hal-hal yang membuat pikiran jadi tenang, jadi mengetahui bagaimana sebetulnya hidup itu harus dijalani, harus dilakoni. Bekerja keras tapi tetap punya tujuan yang jelas, bekerja keras tapi untuk sebuah fase kehidupan yang lebih baik ya. Jadi seminggu ini persiapkan, rencanakan apa yang mau Anda kerjakan dan tuntaskan. Berikutnya, keuangan. The Hierophant, pendeta terberkati. Pendeta memberikan pemberkatan pada jemaatnya. Semoga ini simbol dari yang tadi saya bilang, hijrah berubah. Kalau kita pandai bersyukur, berapapun rezeki yang kita dapatkan, berapapun uang yang kita peroleh, itu rasanya cukup aja. Karena kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Kita tahu bagaimana memberikan skala prioritas bagi kehidupan kita. Jadi nggak membuat hidup kita besar pasak daripada tiang, itu menderita banget. Tapi kalau kita mencoba switch semua hal yang berkaitan dengan situasi kondisi yang ada disesuaikan dengan kemampuan, Anda nggak akan pernah tersiksa, nggak akan pernah merasa
terbeban gitu, mengada-ada padahal nggak ada gitu ya. Nah, di sini belajar untuk bisa lebih banyak berterima kasih, bersyukur atas kerejekian, atas kesempatan, atas apa yang diperoleh, sehingga Anda akan diberikan petunjuk bagaimana bisa melipat gandakan apa yang bisa menjadi kerejekian yang semakin baik, terberkati. Di sini kalau orang di sini gambarannya adalah ketika orang itu banyak bersyukur, maka menemukan jalan keluar atas masalah-masalah atau problemnya yang berkaitan dengan masalah finansial. Termasuk Anda, kalaupun tidak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang lagi beban masalah keuangan sampai 7 keliling pusingnya, berdoalah, mohon kepada Sang Pemberi rezeki ya, kepada Tuhan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan rezekinya, dibuka pintu-pintu sumber rezeki yang datang dari berbagai penjuru. Insya Allah satu persatu problem atau masalah keuangan dapat teratasi seperti yang tergambar di sini ya. Berikutnya adalah asmara berpasangan Aries, kesatria tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Walaupun dibumbui cemburu, curiga, ada ketidaknyamanan gitu ya, tapi bukan berarti Anda harus ngotot bahwa ada masalah gitu, yang kalau nggak ada masalah kenapa dibuat-buat gitu ya. Dan Anda harus bisa mengimbangi perasaan pasangan, bagaimana supaya dia tetap merasa disayangi, dicintai, diprioritaskan, dispesialkan gitu ya. Dan sering-seringlah merefresh ya, bagaimana awal jatuh cinta, bagaimana awal membangun satu hubungan supaya hati ini makin tertaut gitu ya. Jadi nggak ada celah untuk membuat kita menciptakan masalah, membuat kita menjadi semakin ingin terus bersama. Di situ sebetulnya proses pasangan bisa menjadi soulmate, menjadi kuat ikatan cintanya. Nggak ada tuh yang namanya curiga. Makanya saya dengan almarhum ya 12 tahun menikah tuh dengan suami nggak ada tuh yang namanya rahasia. Handphone geletak aja, nggak pakai pin. Kalaupun ada pinnya, passwordnya, kita sama-sama kasih tahu, ini ya passwordnya gitu. Terus nggak dibalik biar nggak kelihatan pop up gitu ya, nggak, dibuka aja. Jadi sama-sama tahu apa yang ada, siapa yang ngobrol, chatnya apa, nggak ada rahasia. Itu sebetulnya frekuensi kejujuran, frekuensi hati itu connect. Kalau masih ada yang saling bohong, saling curiga, itu sebetulnya akan menjadi beban atau penyakit hati karena ketakutan. Takut kalau ada yang kebongkar, takut ada yang ketahuan. Nah, belajar untuk membimbing pasangan kalau dia memang lagi banyak rahasia, atau Anda yang lagi banyak rahasia, coba pelan-pelan untuk mengikis ya rahasia-rahasiaan itu sampai Anda dengan dia betul-betul ngeblend, menyatu dalam energi cinta yang kuat ya. Seperti kesatria tongkat ini mengemban amanah cinta. Oke. Berikutnya adalah asmara lajang, Wheel of Fortune, roda keberuntungan ya, berputar, tapi up and down. Perasaan Anda tuh lagi nggak menentu antara yakin sama enggak. Kalau Anda masih galau, masih risau, masih terombang-ambing situasi kondisi yang belum pas di hati, jangan paksakan. Anda masih bisa melihat, masih bisa mengimbangi, masih bisa melihat, menimbang, memikirkan apakah betul ini yang kelak akan menjadi sosok pendamping hidup saya, atau saat ini masih pas hanya untuk menjadi sahabat saya. Itu butuh pertimbangan. Kalau perasaannya belum mantap, nggak usah buru-buru gitu ya. Tapi buat yang memilih tetap sendiri, buat Anda ini adalah waktu untuk bisa mencari kesempatan berpetualang di masa muda, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa menghasilkan, berpotensi untuk sukses, mewujudkan kehidupan yang sejahtera kelak. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya setiap waktu yang ada di dalam kehidupan, mumpung masih punya kesempatan untuk produktif ya. Oke, berikutnya adalah kesehatan Aries. The Chariot, kereta perang. Sepertinya kesibukan yang berlebihan ini akan membuat Anda jadi mikir gitu ya, kok jadi gampang capek, kok jadi gampang emosi, sensitif. Kalau orang kecapean itu, Anda butuh istirahat. Jangan sampai stres gara-gara terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak tugas, terlalu banyak urusan, padahal Anda membutuhkan waktu yang cukup untuk istirahat, membutuhkan ketenangan untuk bisa lebih stabil secara emosi. Nah, hindarkan hal-hal yang bisa menyulut kemarahan,
menghindar dari hal-hal yang bisa membuat Anda tertekan ya. Yang penting Anda punya keinginan, punya tujuan, maka usahakan sampai betul-betul apa yang Anda kerjakan itu sudah sesuai patternnya. Jangan zolimi tubuh, kasihan tubuh kita itu punya batas kemampuan tenaga. Kalau kita press, tiba-tiba blok, capek, wah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang rugi kita, nggak bisa beraktivitas lagi ya. Oke, dari apa yang dibahas buat Aries, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang sreg, kurang sesuai, nggak ada resonansinya, udah skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan yang mau konsultasi private, silahkan kontak tim saya. Ada Mbak Salwa, Mbak Tati, Feiza, Irsyad ya, di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya. Yang penting kirim bukti transfer, nanti akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Aries. Saya Endang Tarot pamit. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.